PKS lagi bagus-bagusnya sekarang. Tapi kalau sudah begini, ini para pendukung Pak Anies akan menjadi lawan kalian. Karena kecewa. Saya pribadi serius kecewa. Nah, tapi ini partai yang dianggap garis lurus, ya setia sama Pak Anies, tahu-tahu belok, ada apa kan begitu. Ketika semahal-mahalnya baju yang gua pakai, ketika ternoda, nggak akan gua pakai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame di sosial media, yaitu PKS pada akhirnya memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri, yaitu Sohibul Iman, maju menjadi cagup di Pilgub DKI Jakarta 2024 mendatang. Nah, keputusan PKS ini banyak membuat pendukung Anies Baswedan kecewa. Sampai dari netizen maupun pendukung Anies Baswedan di sosial media mengatakan, jangan-jangan apa yang ada di podcast Tempo, PKS diminta Gerindra untuk tidak mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Cicak juga sudah singgung, itu sudah ditemui lah petinggi PKS oleh petinggi Gerindra, diminta untuk jangan mengusung Anies di pilkada. Apa kompensasinya? Ada beberapa hal. Yang pertama, itu nanti bisa masuk ke kabinetnya Prabowo Gibran, walaupun belum ada pembahasan berapa kursi menteri. Lalu yang kedua adalah nanti keringat dia yang dikeluarkan di Pileg dan Pilpres kemarin itu akan digantikan. Artinya ini soal logistik ya? Logistik. Nah, ada tawaran-tawaran seperti itu. Kapital yang mereka habiskan selama. Tapi masalahnya mereka di dalam itu juga masih gamang karena kan suara mereka tuh naik juga gara-gara faktor Anies begitu, dan mereka grassroots-nya juga adalah pendukung Anies begitu. Jadi intinya Anies Baswedan harus dijegal di Pilgub DKI Jakarta 2024 mendatang. Sehingga netizen pun mengkaitkan apa yang disampaikan di dalam podcast Tempo akhirnya menjadi kenyataan. Jadi PKS dirayu oleh rezim Jokowi untuk meninggalkan Anies dengan kompensasi, diganti biaya pemilu dan dijanjikan masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Jadi netizen menilai PKS mencalonkan yaitu kadernya Sohibul Iman bukan untuk target menang, melainkan yaitu untuk sengaja memecah belah suara Anies Baswedan. Jadi dengan mencalonkan Sohibul Iman ini akan menggembosi suara Anies Baswedan di DKI Jakarta. Perlu diingat bahwa suara PKS di DKI Jakarta yang mendapatkan 18 kursi merupakan efek dari Anies Baswedan. Selama ini netizen maupun masyarakat atau pendukung Anies Baswedan menilai PKS selalu konsisten dan solid, yaitu mencalonkan Anies Baswedan, tetapi ternyata yaitu PKS adalah partai yang pragmatis juga demi yaitu tawaran kursi menteri dan tawaran yaitu mengganti dana logistik di Pilpres kemarin. Sehingga netizen mengatakan jika ini benar-benar PKS tidak berubah sikap, yaitu tetap mencalonkan kadernya yaitu Sohibul Iman, maka pendukung Anies Baswedan di DKI Jakarta jangan berharap di Pilpres 2029 mendatang PKS akan mendapatkan suara dari pendukung Anies Baswedan. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen ya atas keputusan dari PKS yaitu mengusung kadernya yaitu Sohibul Iman. Saya baru baca pagi ini dan saya cukup terkejut ketika mengetahui bahwa PKS itu memiliki calon sendiri untuk maju ke Pilkada Jakarta. Kalau tidak salah Bapak Muhammad Sohibul Iman. Saya pribadi jujur serius, saya sangat kecewa. Gini ya teman-teman ya, PKS ini biar bagaimanapun, Pak Anies memang bukan kader PKS, saya tahu, tapi jangan lupa pengaruh Pak Anies membesarkan PKS khususnya di pemilu tahun 2024 ini sangat-sangat besar. Saya pribadi jujur, satu keluarga itu milih PKS. Ya, baik untuk provinsi maupun untuk di DPR. Itu karena mereka selalu komitmen mendukung Pak Anies. Nah, kenapa sekarang kemudian seperti ini jalan mereka? Oke lah. Mereka punya cara sendiri ingin membesarkan kader mereka sendiri, tidak ada masalah. Tapi apa tidak bersabar dulu gitu? Pak Anies saat ini sangat membutuhkan support dari banyak partai termasuk. Dan saya selama ini tetap yakin bahwa PKS akan mendukung Pak Anies. Jangan sampai Pak Anies jatuh kembali ya di pemilu daerah ini.
Kemarin di pemilu nasional, oke, beliau kalah. Tapi jangan sampai dipermalukan lagi di pemilu saat ini, maka membutuhkan banyak support dan dukungan. Nah, PKS menurut saya selama ini tetap loyal kepada Pak Anies gitu loh. Ini kenapa kemudian punya pemikiran tersendiri. Tetap support Pak Anies. Biarkan kemudian Jakarta menjadi panggung beliau kembali untuk nanti bisa melaju lagi di pemilu yang akan datang. Sebab kalau Pak Anies tidak punya panggung, akan sulit untuk mengangkat Pak Anies lagi di media sosial dan lain sebagainya. Ini harapan saya. Tolong, sekali lagi teman-teman PKS ya, coba dipikirkan 2 kali ya. Silakan daerah yang lain. Masih mungkin PKS itu mendapat tempat, karena PKS lagi bagus-bagusnya sekarang. Tapi kalau sudah begini, ini para pendukung Pak Anies akan menjadi lawan kalian. Karena kecewa. Saya pribadi, serius kecewa. Mohon maaf, saya pribadi kecewa. Nggak tahu yang lain. Tolong sekali lagi dipikirkan. Hebat ya. Ada partai yang bisa memecah belah suara Pak Anies, ya nggak? Padahal itu, woset. Itu partai setia banget dari dulu sama Pak Anies. Dia rela ya jadi pondasinya sebelah. Berhasil dibujuk. Akhirnya apa? Dia nyalonin kadernya sendiri. Pede, merasa menang, pede banget, ya nggak? Tapi jangan harap kita orang support, ya nggak? Oke. Gua nggak nyangka aja partai kalau yang udah biasa mencok sini udah biasa pindah-pindah, tapi ini partai yang dianggap garis lurus ya, setia sama Pak Anies, tahu-tahu belok, ada apa kan begitu. Wih. Tapi kalau gua punya prinsip ya, ketika semahal-mahalnya baju yang gua pakai, ketika ternoda nggak akan gua pakai lagi. Oke? Makanya mikir ya. Jangan kepedean, jangan mentang-mentang menang terus mencalonin kader sendiri di Jakarta. Ini Jakarta, Bung, keras. Aduh. Soalnya dari Pilgub Jakarta gitu, kenapa banyak orang milih PKS? Itu rata-rata karena ada Pak Anies. Di sini masyarakat sendiri udah menilai kalau kader-kader PKS ini orangnya punya kredibilitas gitu. Dan salah satu faktornya adalah karena kalian mengusung Anies gitu. Jadi kalau kalian mengusungkan kader dari partai kalian sendiri yang mungkin notabene dari Pak Anies ke Sohibul mungkin secara kategori ya gitu ya kurang sama gitu. Karena Pak Anies prestasinya itu udah tinggi gitu loh, dan udah dikenal dunia gitu. Dan maksudnya kalau dibandingin sama kader kalian si Sohibul Amin ini mungkin ya kurang sepadan, Pak. Mohon maaf nih. Yap, fix PKS usung Sohibul Iman jadi bakal calon gubernur DKI Jakarta, dan sepertinya Anies tidak menjadi opsi bagi PKS nih. Tentunya politik masih dinamis ya, masih terus berjalan. Pihak Anies juga pasti akan bernegosiasi, menjalin komunikasi dengan berbagai macam parpol untuk merekomendasikan beliau untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta. Namun nih yang mengejutkan, ini PKS tidak mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon, melainkan Sohibul Iman, di mana ini adalah kader PKS ya. Dan Anies sepertinya tidak akan menjadi opsi di sini. Apakah ini sebuah pertanda bahwasanya PKS menceraikan Anies Baswedan, yang mana pada Pilpres 2024 kemarin kita harus akui bahwasannya Anies Baswedan atau sosok pencalonan Anies Baswedan ini memberikan cocktail effect pada peningkatan suara PKS yang khususnya di DKI Jakarta nih. Nah, jika ini beneran terjadi, bukan tidak mungkin nanti Anies akan menjalin komunikasi dengan partai sebelah
yaitu Gerindra dan koalisi-koalisinya PAN dan lain sebagainya, supaya merekomendasikan Anies Baswedan untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta. Wah, ini kayaknya plot twist akan bermunculan nih. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Tulis di kolom komentar, apakah keputusan PKS ini akan menjadi bumerang bagi PKS, perjalanan karir politik PKS. Apakah ini menjadi satu terobosan inovasi baru bagi PKS untuk meningkatkan suaranya di DKI Jakarta? Coba tulis di kolom komentar. Saya pengen tahu komentar kalian nih. Beberapa hari yang lalu, gue bahas Pilkada DKI Jakarta. Spesifik bahas calon gubernur Pak Anies Baswedan, gue bahas panjang lebar soal PKS ini ya. Dan per hari ini gue dapat berita PKS resmi usung Sohibul Iman sebagai calon gubernur Jakarta. Terus gue coba validasi beritanya di media lain, ya sama gitu. PKS memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri gitu sebagai calon gubernur, yaitu Pak Sohibul Iman. Menurut kalian gimana guys? Kemarin muncul nama Bu Susi sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Itu nama yang besar gitu untuk di Jawa Barat. Nah, kan RK awalnya mau masuk Pilkada DKI ya. Bisa jadi, dengan adanya berita tadi, RK dan Golkar itu pengen mengamankan Jawa Barat sehingga chance beliau itu berkontestasi di Jawa Barat itu lebih besar. Nah, poros atau lawan baru yang dimaksud itu bisa aja dari, ya, Pak Sohibul Iman ini. Sebagai pemilik kursi paling banyak di Jakarta, terus pemilik basis massa yang lumayan besar juga di Jakarta, ya PKS tahu sih apa yang dia punya ya. Ini ningkatin value dia. Ini adalah bargaining dia. Menarik. Atau bisa jadi Pak Sohibul Iman itu jadi wakilnya Pak Anies. Menurut teman-teman, apa kemungkinan yang akan terjadi? Coba komen di bawah. Dan isu ini semakin terkonfirmasi ketika hari ini ada beritanya PKS tak usung Anies tapi Sohibul Iman untuk Pilgub DKI Jakarta. Boleh jadi PKS sedang memainkan bargaining positioning untuk bisa meningkatkan opsi dipilih sebagai pasangan yang diduetkan dengan Anies Baswedan kalau dia berkoalisi dengan Anies Baswedan. Tapi dalam konteks yang lain, PKS juga boleh jadi menerima tawaran yang diajukan isunya oleh koalisinya Prabowo Gibran, di mana PKS disinyalir ditawari untuk masuk kabinet, uang kampanye pilpresnya diganti, kemudian yang terpenting jangan sampai dukung Anies. Nah, fenomena politik seperti ini memang pada akhirnya mengesampingkan kepentingan rakyat karena mau tidak mau mereka akan bermain tentang kepentingannya mereka dalam konteks election. Tapi boleh jadi PKS tadi balik lagi sedang memainkan bargaining karena dia juga sebagai partai pemenang di DKI Jakarta. Nah, kita tentu harus menunggu langkah politik yang akan dilakukan PKS atau Anies Baswedan dan koalisi-koalisi yang lain. Dan menariknya ya tentu pemilihnya Anies harus bisa ditakar ulang karena mayoritas pemilihnya Anies itu ya pemilih PKS. Pemilihnya PKS ya mayoritas pemilihnya Anies. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Sehingga kalau ini dipisahkan tentu salah satu atau dua-duanya akan merugi. Itu aja sih analisa kita. Terima kasih. Oh, ternyata dari jubir PKS Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Pak Anies ini diberikan dua pilihan ya. Pertama, masuk sebagai kader PKS, kemudian yang kedua mengambil wakilnya Pak Sohibul Iman. Masih tawar-menawar ini, jadi kita tenang aja ya. Kemarin itu yang bikin heboh itu kan siapa namanya, Mabruri, itu jubir PKS juga. Belum firm, bilang Majelis Syuro Pak Sohibul Iman. Ya, belum ada keputusan juga dari Majelis Syuro kan. Ya ini masih jubir-jubir aja yang ngomong. Si jubir A ngomongnya, Mabruri ngomongnya Pak Sohibul Iman menjadi gubernur, ya kan. Kemudian si Muhammad Iqbal mengatakan bahwa ya Pak Anies diberikan dua pilihan, ya kan. Bergabung menjadi kader PKS atau mengambil wakil Pak Sohibul Iman sebagai wakilnya. Jadi teman-teman santai dulu. PKS belum meninggalkan Pak Anies, brother. Tenang. Ini pernyataan terbaru dari Muhammad Iqbal tadi. Tenang teman-teman, tenang, aman. Pasti aman teman-teman ya. Dan Pak Surya Paloh pun mengatakan terakhir begini. Wah, ya Pak Anies top level ya, top ya di atas di Jakarta ya. Istilahnya surveinya itu nomor 1 ya.
Kita kira kalau kita lawan Pak Anies itu kita pasti kecapean. Ah, itulah. PKS jadi wayang, apakah PKS jadi dalang, apakah PKS jadi pura-pura jadi wayang padahal dalang, apakah PKS jadi merasa dalang padahal wayang. Itu yang paling penting. Oke, coba kita lihat dari perspektif PKS. Kalau dari perspektif PKS pasti mereka menganggap mereka dalang. Mereka game changer. Kenapa begitu? Ya karena mereka pemenang pilkada. Tentu sebagai pemenang bukan pilkada, sebagai pemenang pilek mereka punya bargaining position sebagai partai dengan kursi terbanyak. 17 atau 18 ya, coba dicek lagi. Jadi mereka memiliki kursi terbesar, lebih besar dari PDIP dan partai-partai lainnya. Sehingga wajar dong kalau mereka mau mengusung kader sendiri. Karena mereka merasa menjadi partai terbesar. Tapi kalau kita bicara tentang yang terbesar itu 50% plus 1, ya nggak ada partai terbesar. Semuanya partai menengah kecil saja. Yang menengah itu partai PKS dan sampai partai-partai lainnya ditampilkan lagi ya komposisinya. Dan partai kecil itu ya Perindo, ya, kemudian yang satu kursi, kemudian P3, ya, lainnya partai-partai menengah saja. Ya, di PDIP 15 kursi, Gerindra 14 kursi menengah, PKS 18 kursi menengah, Demokrat, mungkin kalau kita mau pakai Demokrat 8 kursi, ya menengah ke bawah, kemudian PAN 10 kursi menengah. PSI 8 kursi menengah ke bawah, Nasdem 11 kursi menengah, Golkar 10 kursi, dan PKB 10 kursi. Jadi P3 masing-masing 1 kursi dengan Perindo. Jadi kalau kita lihat di sini, ya PKS merasa juara 1, tapi sekali lagi juara satunya itu bahkan 20% pun tidak sampai. Sehingga dia tidak bisa mengklaim sebagai partai yang paling besar. Karena itu dia tetap membutuhkan setidaknya ya satu partai untuk mengajukan Sohibul Iman selain P3 dan Perindo, karena tidak cukup kalau P3 dan Perindo. Nah, apakah dia kepentingannya adalah memecah aliansi ini? Maka kemudian PKS yang sudah menjadi dalang akhirnya terpancing untuk mengajukan calon sendiri. Karena mereka berpikir, ngapain pula saya mengajukan orang lain? Toh orang lain juga tidak bisa ngapain. PKS belum tentu juga akan menaikkan PKS lagi. Ya mending kader PKS sendiri. Tidak apa-apa, sekaligus testing the water. Atau posisinya diambil. Di dalam konteks ini bisa jadi PKS merasa dirinya dalang, di faktanya wayang. Atau jangan-jangan dia tidak sadar bahwa dia seolah-olah jadi dalang padahal wayang. Atau dia tidak sadar bahwa dia diwayangkan dan pura-pura dianggap sebagai dalang. Jadi kalau kita lihat di sini ya itulah relevansinya isu-isu tersebut ya, sobat R sekalian. Tapi kita lihat ke depannya. Apakah Sohibul Iman itu adalah harga mati? Kalau masih harga hidup, ya artinya PKS sudah mau belajar politik secara lebih lincah setelah dalam beberapa edisi pilkada dan edisi pilpres selalu menjagokan calon dari partai lain. Sekali ini PKS tidak ingin. Kalau dia bergabung sama Anies, dia ingin pastikan bahwa wakilnya mereka. Padahal kalau Anies dan PKS, mereka chemistry-nya dapat, tetapi ceruk pasarnya sama. Itu persoalannya. Kalau mereka berpisah, ya bisa saling memecah di antara mereka. Jadi yang paling bagus adalah Anies berpasangan dengan PDIP sehingga PDIP bisa ditarik, tapi PKS punya kerelaan untuk mengusulkan Anies pula. Tapi rupanya udah beda sekarang ya, PKS pengen main sendiri dia. Dan kalau kita kaitkan jabatan gubernur ini dengan jabatan presiden memang beda jauh. Kalau Anies menang,
Ya, emang dia bisa apa untuk mensejahterakan atau memberikan fasilitas kepada PKS? Yang mending berjuang sendiri. Toh kalau misalnya seorang yang terpilih itu patuh pada good governance, ya nggak ada apa-apanya. Nah, karena itu perlu kedewasaan, perlu pemihakan PKS terhadap apa saja, terhadap hal yang baik, demokratisasi, terhadap agenda anti korupsi misalnya. Kalau seandainya percaya bahwa Anies adalah sosok tersebut dan punya peluang menang. Tapi kalau PKS tidak percaya Anies, sosok yang bisa diharapkan makin memajukan bangsa ini dan kemudian PKS di dalamnya, maka ya wajar PKS mengajukan calon lain. Nah, hanya yang tidak boleh adalah pengajuan calon lain itu karena sudah ada deal di belakang layar, ya, misalnya cost recovery terhadap dana pemilu dan lain sebagainya, maka akhirnya PKS tidak lebih dari partai yang juga pragmatis. Saya belum ingin memberikan penilaian, tetapi hanya memberikan pagar bagi kita untuk menganalisis, yaitu apakah PKS menjadi dalang, apakah PKS menjadi wayang, apakah PKS sesungguhnya merasa dirinya dalang padahal wayang, atau sesungguhnya dia wayang, pura-pura jadi wayang padahal dalang. Ya, kita lihat ke depannya. Second opinion di kalangan PKS sendiri, artinya bagian pragmatis dari PKS mengambil langkah untuk lebih baik menghalangi Anies dan mengajukan Sohibul, walaupun sebetulnya secara politis Anies lebih mampu untuk menarik gerbong PKS. Jadi kita mesti baca itu sebagai bukan lagi kan politik, tapi perintah yang memungkinkan PKS akhirnya membatalkan dukungan terhadap Anies. Ya. Dan ini kan menariknya, keputusan ini diambil setelah sebelumnya Presiden PKS sama Saiku mengaku bahwa mereka, PKS, ditawari menjadi calon wakil gubernur berpasangan Ridwan Kamil yang diusung oleh Koalisi 02. Makanya kemudian orang menjadi curiga, apakah ini cara aman buat ini tetap menjegal Anies, tapi dengan cara aman, begitu, dengan tidak mendukung Ridwan Kamil, tapi tetap maju sendiri, dan itu pun juga akan mengembosi Anies juga, kan, begitu. Pasti, jadi proyek pengebosan tentunya itu dengan alasan alasan PKS legitim, dia perlu kader dari dalam partai itu sendiri untuk diujikan kapasitas kepemimpinannya. Sohibul pasti berhasil di PKS. Kan selama Sohibul jadi presiden PKS, dia naikin suara PKS tuh. Jadi itu alasan formilnya tuh. Tapi alasan informil adalah untuk menghalangi Anies. Itu yang mesti kita dekati dengan cara membaca di sisi lain. Kan dasar dari kehadiran Anies di DKI itu artinya menantang dinasti Jokowi di 2009. Kan kita udah pernah berkali-kali Anies pasti akan dibatalkan juga di DKI. Dan itu yang saya terangkan dari awal, ambisi pemimpin dari luar aja berpolitik secara non elektoral itu investasi 2-3 tahun ke depan. 2-3 tahun ke depan kalau dia mampu mengorganisir kelas menengah Jakarta, dia pasti dapat tiket oleh partai yang lain. Tapi kalau sekarang bagi Pak Jokowi itu pertaruhan tuh, dia diizinkan dan lolos, itu artinya komposisi kimia politik Jokowi dan Prabowo nanti akan diganggu oleh Anies, dan itu tidak mungkin. Gangguan di Jakarta itu tidak berefek pada gangguan nasional. Itu simpel itu aja idenya. Ya, tetapi menariknya di sini PDIP bergerak cepat gitu, meskipun ini belum resmi. Seperti dikatakan Mas Hinton, nggak perlu khawatir karena kalau kursi PKB itu berkoalisi dengan PDIP itu akan cukup untuk mengusung Anies. Itu artinya sebenarnya PDIP juga siap-siap mengincar posisi calon wakil gubernur dari Anies Baswedan ini, dan petanya saya kira menarik sekali, dan PDIP pasti berkepentingan juga untuk mengganggu Pak Jokowi lewat Anies gitu. PDIP akan punya kepentingan itu teorinya, kalau dia punya kepentingan ingin balancing politik di Jakarta itu. Dan bagi PKS lebih ideologis melihat Jakarta itu. PDIP hanya melihat secara pragmatis dan akan terjadi semacam pembelahan pendukung Anies itu. Bila terjadi pembelahan di Jakarta, maka Anies akan dideskripsikan sebagai wakil dari politik Jakarta. Dan itu akan mengulangi 2-3 tahun lalu itu, atau bahwa Anies adalah wakil politik Anies. Dan PDIP tidak mau mengambil risiko itu. Menurut analisa saya, PDIP melihat Jakarta sekedar ujian pertama untuk melihat
ya untuk mengukur kekuatan dia dalam persaingan. Ya. Anies itu bukan model yang bisa dibawa sampai tingkat nasional dengan cara berpikir Anies itu. Yes. Kalau dia taruh begini ya, karena dia mau membuktikan bahwa kemenangan dia di Jakarta secara elektoral suara DPR itu harus dia buktikan dengan menaruh kandidat di situ kan. Jadi Jakarta bagi PKS adalah sesuatu yang harus dihubungkan dengan 2029. Kalau Anies yang ada di Jakarta bagi PDIP, dia tidak hubungannya dengan 2009. Kan nggak mungkin PDIP meninggalkan kader-kader dia sendiri hanya demi Anies di 2009. Jadi sifat PDIP di Jakarta adalah pragmatis. Sifat PKS di Jakarta adalah ideologis. Nah, yang ideologis, begitu kita ngomong ideologis, jadi akhirnya kita mesti lihat tuh, politik memang harus ada basis ideologis yang kuat. Dan di dalam wilayah yang berbeda. Kalau Jakarta ada ideologi dan kemenangan ideologi PKS bertumbuh memang, tapi tidak signifikan untuk dijadikan acuan nasional kan, itu intinya. Jadi akhirnya kita mesti pastikan bahwa manuver PKS dimaksudkan secara absolut untuk menguji kapasitas kader mereka di Jakarta. Nah itu ditaruhlah orang yang paling bermutu, yang kemarin berhasil meningkatkan suara PKS. Tapi sekali lagi kita mesti itu pastikan bahwa Anies ingin tetap menguji kapasitas Jakarta, karena hanya itu stepping stone dia untuk 2009. Dan bagi komposisi politik baru di Jakarta, PDIP tidak mungkin menaruh seluruh kartu ideologis dia pada Anies. Jadi Jakarta itu hanya sekedar percobaan PDIP untuk mengukur apakah proksi Jokowi mampu untuk menahan Anies. Dan bacaan itu yang sekarang dipastikan oleh Jokowi bahwa Anies tidak akan mungkin melampaui kepentingan Jokowi di Jakarta. Karena itu dia dihalangi akhirnya itu. Kita sebut itu dihalangi karena PKS akhirnya memilih Sohibul Iman di situ. Kita lihat peta itu sebagai peta baru. Bagi PDIP, kalaupun dia tidak mampu untuk menghalangi Jokowi di DKI melalui Anies, harusnya dia masih punya kartu yang lebih strategis punya kan. Di DPR itu melalui hak angket kan. Jadi buat saya seharusnya PDIP maksimalkan aja ujian dia pada kekuatan kartu politik Jokowi. Dan itu hanya bisa dimulai kalau ada kesempatan yang diatur secara strategis untuk mencicil proses delegitimasi Jokowi. Jadi angket tetap ditunggu oleh para pengamat politik. Nah sekali lagi Anies, ya oke, silakan Anies bermanuver di Jakarta, tetapi kemungkinan Anies itu untuk masuk bahkan sebagai calon itu menurut analisa itu akan batal, gagal. Karena Jokowi akan memaksimalkan seluruh kapasitas dia. PKS ada tanda pertama bahwa Jokowi akan memakai keunggulan-keunggulan politik dia di Jakarta untuk menghalangi. Jadi sekali lagi sebutin aja bahwa ini satu drama baru yang akan kita tonton untuk melihat arah politik di 2009. Semua itu adalah hasil kalkulasi Jakarta. Jadi bukan karena kita ingin menghalangi Anies. Fakta yang barusan kita bicarakan itu akan berakhir pada kesimpulan bahwa PKS kira-kira masuk angin untuk gampangnya tuh. Dan PDIP tentu akan cari angin baru, dan angin PDIP juga tidak sanggup untuk dijadikan badai untuk menghalau politik Jokowi di Jakarta. Ya, kalau ke PKS kemudian masuk angin dan saya membaca semua komentar-komentarnya itu dikaitkan dengan operasinya Jokowi, begitu katakanlah secara tidak langsung mereka menuduh bahwa PKS ini masuk angin karena operasinya Jokowi. Apakah ini juga tidak membahayakan bagi masa depan PKS itu sendiri, dan tentu saja dampaknya pada pilkada-pilkada di daerah lain yang mengusung calon PKS gitu? Agen Jokowi di PKS pasti ada kan nggak mungkin nggak ada agen Jokowi di PKS waktu dia berlapis-lapis. Tapi dari awal kita deteksi bahwa PKS tetap ada elemen pragmatisme itu. Tentu itu bagian yang bisa kita baca dari bukan segala narasi PKS di dalam pilpres, tapi juga kepentingan PKS untuk tidak terhalau oleh ideologi dia yang agak keras ke kanan kan. Jadi pragmatisme PKS menghasilkan pertambah politik dengan Jokowi kan, itu intinya. Jadi tetap kita akan lihat seharusnya PKS tuh dari awal misalnya PKS Jakarta kan mendorong supaya Anies tadi. Tapi saya kira lobby di pusat itu dibatalkan oleh proksi-proksi Jokowi di PKS. Sepragmatisme itu politik di Jakarta. Ya, tetapi apakah
tidak terlambat ini kalau PKS sekarang baru berkoalisi dengan dalam tanda petik dengan Jokowi sekarang ketika Jokowi dia akan sudah meninggalkan jabatannya, bukankah kalkulasinya lebih dengan Prabowo atau dia melihat Prabowo juga bagian satu paket dengan Jokowi gitu? Iya, itu PKS akhirnya nyari profil yang paling memungkinkan dia tetap beredar tuh. Jadi kita sebut aja bahwa memang PKS masuk lagi dalam politik ideologi dengan mengusung kadernya sendiri, tetapi itu tampak depannya, tampak belakangnya tetap pada pragmatisme. Kan kalau kalau PKS betul-betul nekat untuk menguji Jokowi, dia taruh Anies di situ. Itu intinya tuh. Tapi Sohibul itu bukan tokoh yang secara frontal bisa berhadapan dengan Jokowi. Demikian juga kepemimpinan Sohibul di waktu yang lalu itu ada elemen pragmatismenya di DPP-nya. Mungkin sekjennya Saudara Habib kelihatannya manuver politiknya itu terbaca pragmatis. Jadi tetap ada elemen-elemen di PKS yang tahu bahwa politik itu tidak mungkin dituntun habis-habisan secara ideologis. Kepentingan material, koneksi, bisnis bahkan tuh akan menjadi pertimbangan. Dan itu menjadi watak baru dari PKS. Ya, ini tentu mengapa dan soalnya ini kelihatannya sudah tercium gitu ya oleh para pendukungnya.